Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Chandra selaku Pembina OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang, juga Bapak Asep selaku WKS SMP Negeri 2 Ciranjang, serta Bapak Guru dan staf TU yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini, yaitu penetapan CPO yang lolos menjadi PO EPO periode 2023-2024. Pertama-tama saya meminta izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rila Meisha selaku Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang. Hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama, acara pertama pembukaan oleh protokol yang dianggap sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitu sambutan pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Chandra selaku Pembina OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang. Kepada Ibu Chandra saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciranjang, Bapak Rusdan dan juga staf tata usaha dan anak-anakku yang selalu Ibu cintai dan Ibu banggakan. Terima kasih atas kehadirannya untuk saat ini. Sholawat dan serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan penerusnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini adalah agenda kedua untuk acara CPO yang tentunya sangat ditunggu sekali oleh kalian sebagai calon pengurus OSIS. Ibu titip pesan kepada kalian, bagi yang sudah terpilih, Ibu ucapkan selamat dan pesannya tentunya kalian harus amanah dengan apa yang ditugaskan sebagai pengurus baru dan tentunya bertanggung jawab, tentunya sesuai dengan harapan kami semua bahwa pengurus OSIS yang baru bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dan alhamdulillah Ibu lihat banyak sekali laki-laki putra yang mengikuti interview waktu kemarin ya, minggu kemarin. Alhamdulillah berarti sudah ada peningkatan ya daripada tahun yang lalu. Nah, kok sekarang banyak sekali yang masuk. Semoga dengan banyaknya putra yang masuk bisa lebih maju lagi untuk kedepannya ya. Dan bagi yang tidak masuk, jangan berkecil hati atau malah nanti emosi ke kakak yang interviewnya ya. Tetapi legowo, harus menerima dengan hati yang lapang ya. Dan jadikan ini sebagai pelajaran berharga bahwa kalau misalnya kalian tidak masuk sekarang, berarti ada yang kurang. Nah, kurangnya di mana? Kalian bisa introspeksi dari sekarang. Nah, masih banyak kesempatan untuk tahun depan untuk kelas 7 ya. Kalau untuk kelas 8 mungkin tidak ya. Tapi kalau untuk kelas 7, kelas 8 juga masih ada ya. Masih ada kesempatannya. Jadi jangan berkecil hati ya. Bagi yang masuk, Ibu ucapkan selamat sekali lagi. Dan bagi yang belum masuk, jangan berkecil hati. Ya, itu saja mungkin yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar dan agenda-agenda seterusnya berarti pengurus yang baru sekarang diumumkan harus ikut berpartisipasi. Ya, pekerjaan kita sudah menanti untuk kesuksesan acara kita selanjutnya.
Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Chandra. Sambutan yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Asep selaku Wakil Ketua WKS SMP Negeri 2 Ciranjang. Terima kasih kepada pengatur acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia pelaksana kegiatan ini, yang saya hormati Ibu pengurus OSIS juga, Bu Chandra, dan yang saya hormati juga staf TU, dan yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian yang sudah mau ikut dalam kegiatan atau pengurus OSIS ini. Pertama-tama Bapak langsung saja terima kasih kepada anak-anakku sekalian, baik itu kelas 7 maupun kelas 8 yang sudah meluangkan waktunya, ya, yang sudah capek-capek, orang lain sudah pulang, ya, kalian masih tetap di sini, ya, itu adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu pasti ada hasilnya, ya. Itu adalah proses. Kata Bapak, perjuangan itu tidak gampang, ya, harus sakit-sakit dahulu, artinya kita harus kerja keras gitu, ya. Nah, antusias ini Bapak sangat bangga sekali terhadap kalian karena mau berorganisasi. Karena awal organisasi itu dari sini SMP. Kalau di SD itu kadang-kadang nggak ada ya pengurus OSIS gitu ya Pak ya. Dimulai dari SMP. Ya, kalian belajar proses pendewasaan organisasi itu di sini. Dan itu akan terbawa nanti, ya jangan salah, terbawa manfaatnya sampai kalian nanti dewasa. Ya. Nah, biasanya yang suka-suka gitu tuh suka ikutan terus, ikutan apa, pengennya tuh jadi pemimpin, jadi pengurus, jadi apa. Nanti itu kan bukan hanya OSIS saja ketika kalian kembali lagi ke masyarakat kalau sudah dewasa ya. Nah, itu pasti akan terbawa nanti, kalian akan selalu aktif. Dan di sini mungkin ada tahapan-tahapannya, ya. Tahapan-tahapannya sudah kemarin tahapan pertama, sekarang tahapan kedua akan dilalui, yaitu penetapan pengurus OSIS. Dan mungkin di sini sekolah juga, apalagi khususnya yang sudah ditetapkan oleh Ketua Panitia dan pengurus OSIS, bahwa memang itu tidak semuanya gitu ya Pak ya, tidak semuanya nanti terpilih, mungkin di lain waktu ya, apalagi yang kelas 7 itu masih ada kesempatan untuk bisa lagi nanti ketika di kelas 8 menjadi pengurus OSIS ya. Dan memang nanti mohon tahapan-tahapan itu kalian melalui, terus juga nanti kalian itu di sekolah jadi artis. Artinya gini, artis itu kalian dilihat bagaimana perilaku kalian. Nah, jangan sampai nanti perilaku kalian itu ketika tidak baik, ngapain pengurus OSIS lah. Kan itu ya, kembali lagi ke organisasinya, yang itu yang kasihan. Jadi yang dijelek-jelekan nanti bukan hanya nama saja, tapi pengurus OSIS. Ya, jadi ketika nanti kalian sudah jadi pengurus OSIS itu jaga perilaku ya. Kalian harus menjadi panutan, harus menjadi contoh buat teman-teman kalian di luar pengurus OSIS. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pembacaan SK sekaligus pembacaan CPO yang telah lolos menjadi PO SMP Negeri 2 Ciranjang periode 2023-2024 yang akan dibacakan oleh Saudari Yuli Wulandari selaku Ketua OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang. Kepada Saudari Yuli saya persilahkan. Keputusan
Pembina OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang, Kabupaten Cianjur, nomor 005-OSIS-Romawi 11-2022 tentang Surat Penetapan Calon Pengurus OSIS yang lolos menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang untuk periode 2023-2024. Pembina OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang menimbang A. Bahwa perlunya pengrekrutan pengurus OSIS baru. B. Bahwa perlu menindaklanjuti AD_ART pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang. Mengingat 1. Akan segera berakhir pengurus OSIS periode 2022-2023. 2. Hasil keputusan Rapat Dinas Pengurus OSIS nomor 12-OSIS-Romawi 11-2022 hari Rabu, tanggal 2 November 2022 tentang serangkaian kegiatan OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang tahun 2022. 3. Mengacu pada hasil nilai interview dan pengamatan fakta integritas. 4. Kontribusi dari para pengurus OSIS, Dewan Guru, para wakil kelas, dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. 5. Hasil keputusan Rapat Dinas Pengurus OSIS nomor 13-OSIS-Romawi 11-2022 hari Senin, tanggal 14 November 2022 tentang verifikasi CPO yang dinyatakan lolos menjadi pengurus OSIS. Memutuskan, menetapkan. Pertama, calon pengurus OSIS yang dinyatakan lolos dan diterima menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ciranjang untuk periode tahun 2023-2024 sebagai berikut. Kelas 7A. 1. Alia Setiawati. 2. Bayu Haban Yasir. 3. Milda Ramadhani. 4. Muhammad Guru. 5. Rizky Fadilah. 6. Cynthia Sukartini. Kelas 7B. 1. Arga Ardiansyah. 2. Desta Putra Devian. 3. Evita Rahmawati. 4. Tiara Felita. 5. Malik Rajib Pratama. 6. Muhammad Fadil Akbar. 7. Novala Sari. 8. Rizka Aprilianti. 9. Siti Yulia Pratiwi. 10. Sila Maudi. 11. Erni Inayah. Kelas 8A. 1. Rangga Mulyana. 2. Naila Ismilahirohmah. 3. Raisa Indriani. Kelas 8B. 1. Adinda Karisma. 2. Cut Mutiara. 3. Muhammad Zahir. 4. Widya Ramadhani. 5. Ayu Aprilia. 6. Kaila Zahra Tusita. 7. Najmi Fadilah. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki kembali. Ditetapkan di Ciranjang, tanggal 17 November 2022, Pembina OSIS R. Tri Chandra Purbawati SPDI, NIP 1907119199410003, dicap dan ditandatangani. PKS Kesiswaan Asep Dudi Sudrajat SE, NIP 1909-9172021211004, ditandatangani. Mengetahui dan atau menyetujui PLT Kepala Sekolah Asep Setiawan SPDI MSI, NIP 19660919890021005. Acara sudah selesai, yang diakhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakasis, Bapak Asep Dudi Sudrajat yang saya hormati, Ibu Pembina OSIS yang saya hormati, rekan guru Bapak Hakim, staf TU Pak Dikri yang saya hormati, para KPO yang saya cintai, yang saya banggakan, dan juga para CPO baik yang lolos ataupun yang tidak lolos, saya cintai, saya banggakan, dan ini kesempatan yang
luar biasa menurut saya, sebab banyak sekali pembelajaran. Saya sebetulnya bukan sambutan, ini tambahan saja sebab sudah ditutup, sudah di luar acara. Tadi sudah jelas. Selamat kepada yang dinyatakan lolos dan juga kepada yang tidak lolos. Bukan berarti harus berkecil hati, sebab ini hanya satu contoh kecil wadah untuk kalian, untuk para siswa SMP 2 Ciranjang. Masih banyak wadah lain yang bisa diikuti lebih lanjut oleh kalian, seperti tadi oleh Bapak Wakasis disampaikan dalam kegiatan ekstra, pramuka, PMR, drum band, pencak silat dan seterusnya ya. Nah, yang lolos dinyatakan lolos, kapan Pak mulai bekerja? Di dalam pasal 7 ayat 3 anggaran dasar anggaran rumah tangga OSIS SMP 2 Ciranjang dinyatakan bahwa jabatan OSIS itu berlaku 1 tahun dan mulai aktif bekerja apabila pengurus yang lama dengan pengurus yang baru itu jelas ada sertijab. Jadi pada saat serah terima jabatan itulah maka secara sah yang diberi jabatan sah untuk melaksanakan tugasnya, kemudian yang memberikan jabatan itu sah menjadi purna. Makanya ada sebutan pengurus yang akan purna. Nah, nanti pada saat sertijab berarti itu purna. Nah, sementara yang terpilih yang tadi dinyatakan lolos gitu berarti sah bertugas ya, melaksanakan tugasnya. Nah, agendanya seperti yang tercantum di minggu kemarin, rangkaian kegiatan OSIS sebetulnya pengumuman juga hari Senin kemarin ya, karena situasinya ada perubahan, termasuk juga untuk kampanye. Karena minggu depan hari Kamis tanggal 24 ada kegiatan jalan santai undangan dari tingkat Kecamatan Ciranjang ya, yang seharusnya kampanye, maka diundurkan kembali menjadi hari Senin tanggal 28 ya, tanggal 28 November. Dan ingat ada 2 lagi berarti 3 maaf, ada 3 lagi di semester pertama ini. Yang ke-1 pengundian dan penetapan nomor urut yang akan berlangsung pada tanggal 22 November hari Selasa, itu terbuka untuk umum. Kemudian yang kedua kampanye Senin depannya tanggal 28, dan terakhir untuk semester ini tanggal 30 November itu pelaksanaan puncak pemberian suara. Nah, kita terhalang jeda libur semester 1. Di semester kedua langsung tanggal 9 Januari hari Senin itu serah terima jabatan di dalam upacara Senin ya. Kemudian satu lagi kegiatan LDKS, berarti itu kalau saya senangnya memberikan pembekalan latihan dasar kepemimpinan siswa, membekali orang-orang baru yang akan membawakan kendaraan. Ini wadahnya OSIS gitu. Dan terakhir kegiatan rencana kemitraan itu akan berembuk kembali ya kami. Ya, titip dari sekarang ya, jangan ada yang berlebihan merasa menjadi adigung atau angkuh, sombong, wah saya dan sebagainya. Ini tak seberapa. Ini membuat fondasi saja. Kemudian bagi yang tidak juga tadi betul telah disampaikan oleh pembina OSIS utama yang di kelas 8, mungkin kesempatannya nanti di tingkat SMA SMK saja lanjutkan, atau di kegiatan lain saja gitu ya, masih tetap di SMP 2 Ciranjang. Bagi yang sekarang di kelas 7 kemudian tidak lolos, masih ada kesempatan 1 tahun ke depan, berarti di kelas 8 untuk mencalonkan kembali ya. Jangan jadikan permasalahan. Tadi di dalam SK pembina OSIS ini tidak semata-mata oleh KKK pengurus KPO, tetapi dengan pertimbangan terutama fakta integritas kami
berembuk dewan guru, wali kelas, kemudian staf TU, bahkan sampai staf tata laksana, penjaga pun si Abah, Bah Nana, kami bertanya mengenai si Anu. Begitu, fakta integritas. Dan langsung menerima arahan dari PLT kepala sekolah walaupun tidak tiap hari hadir ke sini. Artinya multi aspek, berbagai pertimbangan, bukan semata-mata itu bagian kecil saja interview yang dilaksanakan, karena nanti di kepengurusan OSIS bukan berdasarkan inteligensi saja, terlebih adalah integritas, kesatuan antara akhlaknya bagaimana, kepatuhannya bagaimana, inisiatifnya bagaimana, itu mohon tidak dipermasalahkan. Kesempatan itu masih banyak, yang tidak datang sekarang mungkin kemudian, tidak di wadah OSIS tapi di kegiatan yang lainnya. Kalian yang lolos dan yang tidak lolos intinya sama, anak kami sebagai pembinanya, kalian masih tetap sama, punya harapan, punya harapan, punya kekreatifan di SMP 2 Ciranjang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.